Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian yang sempat hadir dalam kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek dalam kelompok belajar di sekolah. Jadi untuk rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan adalah tentang melestarikan permainan tradisional, seru dan sehat di masa kini. Yang menjadi latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya. Ragam permainan tradisional merupakan salah satu budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi, tujuan dari program pelaksanaan ini adalah untuk mengembangkan atau mengingatkan kembali kepada peserta didik tentang ragam kebudayaan melalui permainan tradisional yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang menjadi tujuan programnya itu ada 4. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Jadi secara tidak langsung dalam program ini, dalam penerapan pembelajaran permainan tradisional dalam lingkungan pembelajaran kita, itu dapat menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa kepada setiap peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Jadi, dalam pelaksanaan permainan tradisional ada aktivitas fisik dan kesehatan yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Jadi, setiap permainan tradisional ada namanya kerjasama, komunikasi, dan sportivitas yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Jadi dalam permainan kalau ada namanya kerjasama, komunikasi, dan sportivitas, itu secara tidak langsung dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar setiap peserta didik. Yang slide berikutnya tentang capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama kita bahas tentang capaian yang diharapkan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal minimal 5 permainan tradisional. Contohnya seperti kayak kelereng, main benteng, main AC, itu bentuk-bentuk permainan tradisional. Berikutnya, siswa mampu memainkan permainan tradisional dengan benar atau sport education model. Di dalam sport education model itu kita menanamkan rasa keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara langsung. Sport education model ini dia seperti pelaksanaan kegiatan lomba di mana peserta didik berperan aktif di dalamnya sebagai peserta, penyelenggara, wasit, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai satu sama lain. Jadi, capaian yang kita harapkan juga adalah bagaimana setiap peserta didik dapat bermain secara sportif, dan saling menghargai atas apa yang telah dilakukan setiap peserta didik atau teman kelompoknya. Yang berikutnya, yang kedua, langkah-langkahnya. Pertama, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain permainan tradisional. Contohnya seperti main benteng. Aturannya, setiap peserta didik yang dipegang itu dinyatakan keluar atau mati. Dan ketika bentengnya diinjak, berarti tim lawannya dianggap mendapatkan poin atau kemenangan. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainan, bekerja sama dalam permainan, dan sportif dalam permainan. Jadi yang kedua itu yang paling kita tanamkan adalah tentang bagaimana peserta didik dapat mengikuti aturan yang telah disepakati, yang telah dibuat oleh para pelaksana
kegiatan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan ada dua, yaitu mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional dan membuat turnamen ini permainan tradisional. Nah, ini seperti yang tadi, bagaimana peserta didik terlibat secara langsung tentang cara membuat kegiatan, dari proses penyusunan jadwal, proses penyusunan panitia, penyusunan aturan permainan, siapa yang terlibat menjadi wasit, dan siapa yang terlibat menjadi pemain. Yang kedua, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional serta memberikan penghargaan kepada siswa. Jadi, kita adakan diskusi tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam permainan tradisional yang kita mainkan. Contohnya seperti benteng, itu ada nilai kerjasama di dalamnya. Ada nilai sportif, bagaimana caranya kita menerima kekalahan dan bagaimana kita bisa menerima kemenangan dari tim lawannya. Yang berikutnya lagi tentang penghargaan kepada siswa. Jadi setiap kegiatan atau sport education model yang kita laksanakan, ada reward atau hadiah yang kita berikan kepada setiap peserta didik agar lebih memotivasi dalam proses pembelajaran. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya, yang pertama, program ini dijalankan dalam jenis co-curricular. Untuk skala programnya itu terlibat seluruh siswa SDN 1 Barat dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik itu putra maupun putri. Yang terakhir tentang pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Jadi pelaksanaan kegiatan sport education modelnya kita ini tetap terlaksana di lingkungan sekolah. Artinya tidak meminjam atau keluar dari lingkungan sekolah kita untuk kebutuhan masalah lapangan. Yang terakhir, yang kedua tentang mitra dalam Kombel. Ada kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel. Jadi kepala sekolah itu dia yang mengarahkan bagaimana jalannya Kombel tersebut. Yang kedua, guru PJOK dan rekan sejawat. Ini guru PJOK saya sendiri dan teman-teman sekalian diharapkan kita dapat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi tentang materi apa yang kita angkat dan penugasan apa-apa saja yang kita lakukan dan bagaimana pembagian guru agar terlibat langsung dalam proses pelaksanaan tersebut. Evaluasi juga dilakukan oleh guru PJOK dan rekan sejawat. Berikutnya ada guru kelas, berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Lanjut di kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau facilitation thinking. Ini dia tentang apa yang kita punya di sekolah tersebut. Jadi yang pertama ada kepala sekolah dan guru dan siswa sebagai pelaksana kegiatan. Yang kedua halaman sekolah serta alat pendukung lainnya sebagai alat bantu untuk pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Bagaimana setiap siswa menggunakan pakaian seragam untuk setiap pelaksanaannya. Yang keempat, jenis permainan tradisional daerah. Jadi kita tinggal tentukan jenis permainan apa yang akan kita ambil. Yang berikutnya, rencana evaluasi, observasi dan rubrik penilaian dan refleksi siswa. Observasi kita lakukan bagaimana tentang antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Karena mereka yang dilibatkan langsung, tinggal kita nilai apakah mereka terlibat secara utuh atau tidak. Yang berikutnya rubrik penilaian. Ini dibuat oleh guru PJOK dan guru kelasnya. Yang ketiga, yang terakhir tentang refleksi siswa. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh siswa dengan siswa lainnya atau penilaian antar rekan sejawat. Yang terakhir tentang kemungkinan dan tantangan. Tantangan yang mungkin kita hadapi adalah beberapa permainan tradisional membutuhkan penilaian yang sulit ditemukan. Ini dikarenakan tidak ada aturan yang tetap
yang atur tentang setiap permainan tradisional. Karena di setiap daerah permainan tradisional itu memiliki aturan yang berbeda-beda, baik itu dari jumlah pemainnya maupun aturan permainan lainnya, baik itu dari aturan maupun penentuan yang benar. Yang kedua, siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Ini yang menjadi masalah. Karena pada dasarnya anak sekarang mereka lebih cenderung main game sendiri di rumah, jadi memanfaatkan gadget sehingga kerjasama itu tidak terjalin lagi. Bahkan kadang antar siswa tidak mengenal. Jadi makanya kita angkat program permainan tradisional ini. Yang kita menjadi tujuan kita adalah bagaimana caranya kita melibatkan siswa, kerjasamanya maupun komunikasinya. Yang terakhir tentang solusi, bagaimana kita membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, seperti permainan benteng tadi. Itu permainan tradisional yang tidak membutuhkan alat yang rumit, karena bisa menggunakan batu maupun sebagainya. Yang terakhir, bagaimana kita mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan memodifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu sehingga bisa berjalan dengan baik, dapat menarik antusiasme dan dapat memotivasi pembelajaran pada siswa. Mungkin itu hasil pemaparan saya. Mungkin ada yang kurang jelas dari teman-teman, masukan mungkin. Saya bersiap. Siap. Baik, kalau sudah jelas, saya harap sport education model untuk mobilnya kita dapat berjalan. Mungkin itu saja hasil pemaparan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan rekan guru sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum